Baik sahabat forum, selanjutnya mari kita dengarkan, mari kita simak paparan dengan topik bahasan tinjauan syariah dan fatwa DSN MUI tentang uang digital dan transaksi digital pada lembaga keuangan syariah dan koperasi syariah yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Dr. Hasanuddin. Beliau selaku anggota DSN MUI Pusat dan hingga saat ini aktif sebagai dosen di UIN Syarif Hidayatullah. Dalam paparannya nanti beliau akan berkolaborasi dengan Dr. Dian Berkah yang akan lebih concern pada implementasi dari fatwa itu sendiri. Dr. Dian Berkah juga sebagai perwakilan DSN MUI di Jawa Timur. Beliau juga founder dari Berkah Fintech Syariah. Baik, untuk awalan kami persilahkan kepada Kiai Haji Dr. Hasanuddin, kemudian langsung dilanjutkan nanti oleh Dr. Dian Berkah. Kepada Al-Mukarram Ustaz Hasan kami persilahkan Ustaz. Baik, terima kasih Pak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi washabihi wa mawala. Pak Bagus, Pak Pris, kemudian Pak Aslihan dari Timbuk dan semua peserta acara ini yang dimuliakan Allah. Dalam kesempatan ini kami diberi amanah untuk menyampaikan hal-hal sekitar fatwa tentang uang elektronik dan fintech syariah. Mungkin saya tidak akan menyampaikan teknis, tapi saya akan menyampaikan fatwa tentang uang elektronik. Karena boleh jadi BMT juga dimungkinkan untuk menerbitkan uang elektronik. Mungkin bisa dilihat di PBI-nya. Dan nanti Ustadz Dian yang akan bersama kita ini juga mungkin akan berbicara sedikit tentang fatwa fintech, tapi mungkin juga akan bicara tentang pengalaman beliau sebagai founder fintech Berkah Syariah, fintech syariah Berkah. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, izinkan saya untuk menyampaikan fatwa tentang uang elektronik. Karena fatwa ini sudah disahkan oleh Dewan Syariah Nasional MUI cukup lama, dan prosesnya juga memakan waktu yang lama, termasuk juga fatwa fintech. Kita di DSN bekerja melakukan koordinasi dengan BI, pertemuan dengan BI beberapa kali, demikian juga dengan beberapa pihak yang sudah punya uang elektronik. Harapannya tentu nanti ketika ada uang elektronik yang ingin bersyariah, nah fatwa ini menjadi panduannya. Dan alhamdulillah setahu saya saat ini di Indonesia sudah ada uang elektronik yang syariah, yaitu Link Aja Syariah. Ini bukan promosi tapi ini sekedar cerita. Baiklah, mengenai fatwa, fatwa itu biasanya berbicara tentang hukum dan juga hubungan-hubungan hukum yang disebut dengan akad. Yang pertama tentang ketentuan hukum, dalam fatwa dijelaskan bahwa uang elektronik boleh digunakan sebagai alat pembayaran dengan mengikuti ketentuan yang terdapat dalam fatwa ini. Jadi yang diatur dalam fatwa di sini bagaimana supaya uang elektronik itu sesuai syariah. Tetapi mengenai uang elektroniknya itu sendiri, seperti apa dan bagaimana mekanismenya itu sudah diatur dalam PBI dan SPBI. Nah, mengenai hubungan hukum, di sini disebut dengan akad atau personalia. Akad dan personalianya. Yang pertama, hubungan hukum atau akad antara penerbit dan pemegang kartu. Kita semua mungkin sudah pada umumnya sebagian besar mungkin adalah pemegang kartu, misalnya tap cash dan lain-lain. Nah ini ada akadnya. Nah akadnya dijelaskan di bagian bawahnya, yaitu akad antara penerbit dan pemegang uang elektronik. Pertama, akad antara penerbit dengan pemegang uang elektronik adalah akadnya wadiah atau akad kod. Ini boleh dipilih salah satu, bukan dua-duanya, salah satu saja. Mau akad wadiah boleh, akad kod
boleh. Yang kedua, dalam hal akad yang digunakan adalah akad wadiah, maka berlaku ketentuan wadiah sebagai berikut. Nah, ini aturan-aturan yang nantinya harus dituangkan dalam semacam akad yang mungkin biasanya ada di lembaran-lembaran yang menyertai kartu. Kalau masih berupa kartu fisik itu biasanya ada aturan mainnya. Pertama, jumlah nominal uang elektronik bersifat titipan yang dapat diambil atau digunakan oleh pemegang kapan saja. Ini karakteristik wadiah. Jadi uang ini tidak menjadi milik penerbit tapi tetap masih milik si pemegang kartu. B, jumlah nominal uang elektronik yang dititipkan tidak boleh digunakan oleh penerima titipan, yaitu penerbit, kecuali atas izin pemegang kartu. Ini kalau memang ada keinginan untuk dimanfaatkan harus dapat izin dulu secara tertulis, atau mungkin di dalam penerbitannya ada klausul-klausul yang memuat itu. Tapi namun demikian, A tidak boleh terlanggar, dalam arti bisa digunakan kapan saja selama saldonya masih ada tetap harus dijamin. Yang C, dalam hal jumlah nominal uang elektronik yang dititipkan digunakan oleh penerbit, maka akad titipan atau wadiah berubah menjadi akad pinjaman, yaitu yang dalam bahasa fikihnya disebut qard, dan penerima titipan yaitu yang menggunakan itu bertanggung jawab sebagaimana halnya dalam akad qard. Terkait wajib membatasi penerbit dalam penggunaan dana titipan dari pemegang kartu atau dana floating. Ini khitobnya ditujukan kepada otoritas yaitu Bank Indonesia. Apa boleh apa tidak boleh, kalau boleh seperti apa itu harus diatur oleh regulator. Yang E, pengguna dana penggunaan dana oleh penerbit wajib sesuai dengan prinsip syariah. Nah, ini mungkin dalam prakteknya tidak terlalu gampang, namun demikian di penerbit dalam ketentuan penggunaannya harus mencantumkan klausul itu agar sesuai syariah. Artinya kalau nanti oleh nasabah digunakan untuk melakukan pembayaran yang tidak sesuai syariah itu sudah menjadi tanggung jawab pemegang kartu, bukan lagi tanggung jawab si penerbit. Yang ketiga, dalam hal akad yang digunakan adalah akad qard, maka berlaku ketentuan dan batasan qard sebagai berikut. A, jumlah nominal uang elektronik bersifat utang, ini tertulis hutang, mungkin yang tepat itu utang, yang dapat diambil digunakan oleh pemegang kartu kapan saja. Jadi ini hampir sama dengan yang di awal, yang tadi yang kedua. Penerbit dapat menggunakan atau menginvestasikan uang utang dari pemegang uang elektronik tersebut. C, penerbit wajib mengembalikan jumlah pokok piutang pemegang uang elektronik kapan saja sesuai kesepakatan. Ini artinya walaupun penerbit secara hukum syari boleh menggunakan, menginvestasikan dana yang diterimanya, tetapi ini jangan sampai menghalangi si pemegang kartu untuk menggunakan kartu tersebut. D, otoritas terkait wajib membatasi penerbit dalam penggunaan dana pinjaman atau utang dari pemegang kartu atau dana floating. Dan yang terakhir E, penggunaan dana oleh penerbit wajib sesuai dengan prinsip syariah. Berikutnya tentang akad antara penerbit dengan penyelenggara uang elektronik, penyelenggara clearing, dan penyelesai akhir. Nah, ini mungkin karena diatur karena tentu uang elektronik ini tidak bisa hanya diterbitkan oleh satu pihak dengan posisi yang ada, tetapi juga tentu harus bekerja sama dengan pihak lain. Akad yang dapat digunakan antara penerbit dengan penyelenggara uang elektronik disebut prinsipal dan seterusnya. Penyelenggara clearing, penyelesai akhir adalah akad ijarah, akad jualah,
dan akad wakalah bil ujroh. Jadi itu ada ragam akad yang dijelaskan. Oleh karena itu berlakulah ketentuan sebagai berikut. Dalam hal akad yang digunakan adalah akad ijarah, maka berlaku ketentuan dan batasan akad ijarah sebagaimana terdapat dalam fatwa DSN nomor kurang kata fatwa, dalam fatwa DSN nomor 112 tentang akad ijarah. Di ijarah itu akad sewa menyewa atau upah mengupah atau penggunaan jasa seseorang atau satu pihak dengan ada imbalan. B, dalam hal akad yang digunakan adalah akad jualah, maka berlaku ketentuan dan batasan akad jualah sebagaimana terdapat dalam fatwa nomor 62 tentang akad jualah. Jualah sebetulnya mirip ijarah, hanya saja pemberi jasa baru berhak memperoleh fee atau ujroh itu kalau apa yang diinginkan oleh penerima jasa atau pihak yang menginginkan jasa itu sudah terwujud. C, dalam hal akad yang digunakan adalah akad wakalah bil ujroh, maka berlaku ketentuan dan batasan akad wakalah bil ujroh sebagaimana terdapat dalam fatwa DSN nomor 113 tentang akad wakalah bil ujroh. Yang berikutnya akad antara penerbit dengan agen layanan digital. Akad antara penerbit dengan agen layanan keuangan digital adalah akad ijarah, akad jualah, dan akad wakalah bil ujroh. Oleh karena itu, dalam akad-akad tersebut harus memperhatikan fatwa-fatwa yang terkait. Ini sama dengan yang tadi, kalau akadnya ijarah ya berlaku fatwa 112, kalau akad jualah ya berlaku fatwa 62, kalau akadnya akad wakalah bil ujroh berlaku fatwa nomor 113. Kita lanjut berikutnya, biaya layanan dan fasilitas. Dalam penyelenggaraan uang elektronik, penerbit dapat mengenakan biaya layanan fasilitas uang elektronik kepada pemegang kartu dengan ketentuan sebagai berikut. Biaya layanan fasilitas harus berupa biaya real untuk mendukung proses kelancaran penyelenggaraan uang elektronik, dan B, pengenaan biaya-biaya layanan fasilitas harus disampaikan kepada pemegang kartu secara benar sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang berikutnya, ini mungkin bagian terakhir, ketentuan batasan penyelenggaraan dan penggunaan uang elektronik. Penyelenggaraan dan penggunaan uang elektronik wajib terhindar dari A, transaksi yang ribawi, gharar, maisir, tadlis, riswah, dan israf. Ini artinya hal-hal yang dilarang. Ribawi berarti uang elektronik tidak boleh digunakan untuk transaksi riba. Gharar, uang elektronik juga tidak boleh digunakan untuk transaksi yang mengandung ketidakjelasan apakah transaksi itu akan terwujud atau tidak terwujud. Gharar, akan berhasil atau tidak berhasil, dan seterusnya. Kalau maisir itu gambling, tadlis itu digunakan secara tidak wajar atau tidak transparan, riswah digunakan untuk suap menyuap, kemudian israf itu berlebihan, menggunakan uang elektronik tapi untuk hal-hal yang sebetulnya tidak diperlukan. Yang B, transaksi atas objek yang dilarang juga harus terhindar dari transaksi atas objek yang haram atau maksiat. Nah, ini ketentuan-ketentuan ini semua harus dimuat di dalam aturan main uang elektronik yang diterbitkan jika ingin menyatakan diri sebagai uang elektronik yang syariah. Kemudian ketentuan khusus. Nah, kalau jumlah nominal uang elektronik yang ada pada penerbit harus ditempatkan di bank syariah. Ini mudah-mudahan ini sudah bisa dilakukan, tapi ini aturan main, kalau memang belum bisa ditempatkan di bank syariah, ya dalam kondisi ini ya bisa ma'fu. Karena kondisi hajat, ya kadang-kadang al-hajat
tanzilu manzilat darurat, hajat itu kadang dianggap darurat dan darurat bisa membolehkan hal-hal yang dilarang. Namun demikian jika terpaksa uang tersebut ditempatkan bukan di bank syariah, tentu harus ada upaya dari kita semua agar ada bank syariah yang bisa menjadi mitra penerbitan uang elektronik ini yang berdasarkan prinsip syariah. Dalam hal kartu yang digunakan sebagai media uang elektronik hilang, maka jumlah nominal uang yang ada di penerbit tidak boleh hilang. Nah, ini mungkin persyaratan ini mengalami kesulitan, namun demikian pihak penerbit paling tidak harus bisa menyampaikan bahwa jika ada kehilangan, silakan kami siap mengganti asalkan memenuhi syarat-syarat tertentu. Tentu ini harus ada aturan main bagaimana supaya pemegang kartu itu bisa melakukan pengaduan kepada penerbit, mungkin bukti-bukti apa yang bisa diterima oleh pihak penerbit agar kehilangan itu bisa diganti. Kalau persyaratan yang diperlukan tidak bisa terpenuhi, ya uang itu ya bisa menjadi hilang juga. Barangkali ini saya kilas saja tentang penyampaian fatwa elektronik. Mungkin nanti kalau mau ada pendalaman pas di sesi tanya jawab saja. Untuk selanjutnya silakan ke Ustadz Dian. Terima kasih Ustadz. Saya langsung ya moderator. Langsung. Baik Dr. Dian, silakan. Nah, terima kasih. Coba saya share link dulu ya. Oke, saya coba sambil jalan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ternyata belum bisa set, tapi nggak apa-apa. Coba sambil saya sampaikan dulu terkait dengan materi. Saya menambahkan mungkin fokus terkait untuk bagaimana fatwa DSN MUI terkait tentang pembiayaan berbasis elektronik di fatwa nomor 117. Saya kira ini penting, terutama bagi para praktisi koperasi yang memang ingin sekali mengenal secara jauh bagaimana fatwa ini, ya, terutama yang ingin sekali bergerak di pembiayaan. Salam kenal semuanya. Ini juga basisnya adalah saya ingin menyampaikan banyak dari best practice agar semua tahu betul nanti bagaimana fatwa ini diterapkan di fintech itu sendiri dan juga bagaimana nanti diterapkan di koperasi itu sendiri. Karena nanti memang skema bisnisnya berbeda. Nah, saya sampaikan di awal untuk pembedanya adalah kalau di fintech kita itu murni sebagai mediatori. Nah, mediatori itu adalah penghubung saja antara pemberi pembiayaan dengan penerima pembiayaan. Nah, sementara koperasi atau microfinance yang kita kenal nanti KSPPS atau BMT dan lainnya, mereka langsung bisa berhubungan dengan penerima pembiayaan atau nasabah penerima fasilitas. Oleh karena itu, saya kira fatwa 117 ini harus betul-betul dibahas sebaik mungkin agar nanti sebelum terjun kita bisa mengenal. Ini sudah bisa kelihatan ya slide-nya. Saya ingin nanti fokus kepada poin-poin yang penting saja untuk melihat. Saya kira ada dua fatwa yang dikeluarkan oleh fatwa DSN, tadi yang uang elektronik sudah disampaikan oleh Ustadz Hasan. Mohon ini betul-betul bisa dipahami betul kalau nanti ada operasi yang ingin betul-betul mengeluarkan uang elektronik. Jujur saya sendiri masih belum bisa berhasil karena memang belum banyak pengalaman di situ. Karena ingin sekali mengembangkan ke sana. Kemudian yang akan fokus coba saya bahas ya. Jadi di fatwa DSN ini sudah lengkap. Sebenarnya banyak ketentuan-ketentuan yang sudah dirangkum di fatwa ini, tetapi tidak banyak diketahui untuk didalami oleh para praktisi. Ya, mereka hanya kenal fintech, mereka hanya kenal e-commerce, mereka hanya kenal
electronic money, tapi cenderung tidak mendalami itu. Ya, dari fatwa ini saya ingin langsung kepada fokus saja, karena nanti ketentuan dasar hukumnya saya kira bisa dibahas di slide yang bisa kami share nanti. Saya ingin menyampaikan penekanan pada poin yang penting saja agar bisa praktek nanti. Saya ingin sampaikan pertama di sini berkaitan dengan apa itu pembiayaan berbasis teknologi informasi yang dimaksud oleh fatwa DSN. Yang pertama, yang dimaksud dengan LP Mubti berbasis syariah atau lembaga layanan pembiayaan berbasis teknologi berdasarkan syariah adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan berdasarkan prinsip syariah yang mempertemukan atau menghubungkan pemberi pembiayaan dan penerima pembiayaan dalam rangka melakukan akad pembiayaan melalui sistem elektronik. Jadi poin nomor 1 ini menjadi poin penentu. Kalau nanti betul-betul ada dari Bapak Ibu praktisi koperasi syariah ingin mendirikan fintech syariah, poin nomor 1 ini yang sangat penting untuk ditunjukkan di sebuah skema bisnisnya nanti. Ya, penjelasan nomor 2, 3, 4, 5 itu nanti ketentuannya umum ya. Insya Allah nanti di Mas Bagas juga akan menyampaikan barangkali poin itu. Saya loncat lagi untuk fokus kepada fintech-nya yang peer-to-peer lending. Kemudian di sini juga mohon diingat poin 6 dan 7. OJK sangat ketat sekali untuk membedakan antara fintech syariah dengan konvensional. Sesuai dengan fatwa. Jadi tidak mau menggunakan istilah borrower atau lender bagi fintech syariah. Jadi harus dibedakan. Kalau borrower itu berarti dia penerima pembiayaan, kalau lender dia pemberi pembiayaan. Ini sangat mengikat di OJK, jadi mohon kalau nanti yang mau mengajukan harus betul-betul istilah-istilah ini diikuti secara baik sesuai dengan fatwa. Sebenarnya sangat mudah, kenapa? Karena dokumennya sudah lengkap. Pedomannya sudah ditunjukkan, tinggal kita mau ikut apa tidak, itu di sana. Kemudian poin nomor 9, ini poin yang sangat penting, yang disyaratkan juga, jadi sertifikat elektronik. Ya memang jujur, waktu awal kita di perizinan itu atau pendaftaran, memang OJK masih membolehkan tanpa ini. Ya, tetapi kita harus betul-betul bisa menunjukkan dokumen elektroniknya, fatwa-fatwa yang sudah masuk di apa istilahnya, sudah masuk di ketentuan penting ya. Sebentar, coba saya lanjut lagi ketentuan yang lain. Nah, berikutnya ini akad ya. Mohon ini juga menjadi ketentuan yang sangat penting di kita, khususnya berdasarkan fatwa di nomor 117. Yang pertama, akad yang nanti digunakan itu tidak jauh dari akad yang memang dikeluarkan oleh fatwa DSN. Jadi siapapun yang nanti ingin menyelenggarakan tentang fintech syariah atau peer-to-peer lending, yang nanti mungkin ada satu wujud dasarnya atau badan hukumnya dari koperasi, saya kira nanti juga Mas Bagas bisa mempromot itu ada perwakilan paling tidak yang bisa diwujudkan. Nah, saya ingin bacakan sedikit berkaitan dengan akad ya. Di sini dijelaskan juga ada akad jual beli, akad ijab, akad musyarakah, akad mudharabah, kemudian akad qard, akad wakalah ujrah. Yang nanti untuk yang lainnya itu bisa fokuskan kepada fintech. Ini saya ingin sampaikan di sini bagaimana penerapannya dari fatwa DSN itu dalam best practice kita. Ya disinilah nanti yang membedakan. Jadi di dalam wujud nyatanya atau best practice-nya kita harus tahu betul di mana posisi fintech. Nah, fintech ini posisinya di tengah-tengah sini.
Oleh karena itu, fintech menghubungkan antara mewakil yang di sini atau sama-sama mewakil ya, artinya ini adalah pemberi pembiayaan menggunakan wakalanya bil ujroh, bisa juga wakalanya bil istismar ketika yang pemberi pembiayaannya itu banyak. Ini sudah juga nanti berkembang, ada fintech dia namanya equity crowdfunding ya. Jadi mereka banyak menghubungkan pemberi pembiayaan untuk satu proyek. Ya, saya kira nanti Mas Bagas juga bisa memberikan penjelasan untuk ketentuan itu. Ini coba ingin saya jelaskan ke peer-to-peer lending-nya ya, jadi pasarnya. Kemudian fintech juga menghubungkan penerima pembiayaan yang kemudian juga diikat dengan wakalahnya, wakalah bil ujroh. Nah, kedua-duanya karena mereka adalah wakil, maka fintech itu bisa menentukan ujroh di antara keduanya. Nah, disinilah ketika keduanya sudah diwakilkan kepada fintech, berikutnya fintech menghubungkan antara penerima pembiayaan dengan pemberi pembiayaan dengan akad-akad yang dimaksud disebutkan dalam fatwa tadi ya. Alhamdulillah di fintech berkah fintech syariah saya coba menampilkan 5 produk yang sudah bisa masuk dan disahkan oleh OJK. Yang lainnya itu memang 2, ada yang 1 fokus ya. Tapi dulu prinsipnya bagi kami khususnya adalah bagaimana fintech ini menjadi penghubung kebutuhan seluruh masyarakat. Jadi tidak ada misalnya maaf kita tidak bisa karena tidak ada produknya, enggak itu lagi. Ya alhamdulillah berhasil kami diizinkan oleh OJK, kemudian terdaftar dengan 5 produk yang kami maksudkan menjadi penting untuk menghubungkan pembiayaan untuk masyarakat ya. Saya kira ini. Kemudian ada poin penting yang ingin saya sampaikan. Bagaimana penerapannya di basisnya adalah koperasi syariah ya atau BNT atau KSPPS. Kita ini beberapa saya tawarkan sedikit bagaimana skemanya. Kalau nanti betul-betul ada koperasi yang ingin mendirikan berbasis teknologi digital karena mungkin biaya, karena mungkin SDM yang kurang, kita bisa menggunakan lembaga yang mereka betul-betul punya digital system. Ya, maka kalau saya lihat itu bisa wujudnya seperti ini skemanya. Jadi LKS bisa wakalah bil ujroh dengan digital ini. Kemudian digital ini yang akan mengelola penerima pembiayaan secara total. Tapi tetap digital sistem ini atau nanti pihak ketiga itu bagian dari LKS. Karena itulah nanti LKS juga bisa menentukan ujroh untuk membayar digital ini. Yang nanti bisa diberikan bebannya kepada penerima pembiayaan. Tinggal dihubungkan nanti kira-kira akadnya apa. Saya kira bisa mengikuti fatwa DSN nomor 117. Ini kalau seandainya nanti betul-betul ada koperasi yang ingin mendirikan menggunakan jasanya adalah digital system ya. Tapi kalau ingin peer-to-peer lending ya mengikat harus seperti ini fatwanya. Ya skemanya harus di sini. Nah, itulah saya kira poin-poin penting yang harus diketahui. Kemudian beberapa hal yang perlu saya tambahkan lagi dalam penentuan besaran ujroh, kemudian nisbah, kemudian margin, ya itu semua kalau di fintech kita ada ketentuan. Oleh karena itu nanti di samping ada fatwa DSN atau POJK 77/2016, kita nanti ada Code of Conduct. Nah, bagi ketentuan umum semua fintech konvensional maupun syariah, mereka ada ketentuan perharinya itu mentok tidak boleh lebih dari 0,8 ya untuk menentukan
bunga kalau yang konvensional, kalau kita mungkin margin nisbah bagi produk yang beberapa bermusyawarah, ya, atau nanti kita bisa withdraw ketika nanti kita menggunakan pembiayaan yang lain, ya. Saya kira ini beberapa hal yang juga harus ditentukan. Nah, bagi kami, saya ingin sampaikan, disitulah kita harus betul-betul bisa memastikan apakah proses yang sudah kita sampaikan dalam sistem itu sesuai dengan prinsip-prinsip dalam syariah. Nah, disinilah nanti di tempatnya Mas Bagas ini, khususnya syariah, sangat ketat, ya, termasuk juga akad yang nanti akan direview oleh mereka. Ya, saya ingin sampaikan praktis saya pribadi juga bersama tim, memang kita harus betul-betul menyesuaikan maksud yang nanti disesuaikan di POJK 77 itu. Jadi bukan luas, jadi fokus. Ya, oleh karena itu juga harus memadukan bagaimana fatwa DSN 77 itu dengan POJK 77. Jadi harus betul-betul kita baca secara dalam. Ya, ini beberapa hal yang barangkali yang lainnya saya kira bisa dibaca proses-prosesnya. Ini kalau sedikit saya jabarkan dengan pengembangan lebih dalam. Izin Ya, Dr. Dian, ini, waktu ya. 1 menit lagi. Waktu Ya. 1 menit lagi. Baik, terima kasih. Ini saya percepat saja. Ini contoh-contoh nanti yang bisa didalami, ya. Saya kira ini proses bisnisnya bisa dibaca. Kenapa ini menjadi penting? Karena untuk mengetahui bagaimana praktisnya di fintech itu lending, ya, untuk mempertemukannya. Karena kalau tidak itu sangat sulit. Di fatwa pun nanti kita akan bisa menjelaskan khusus bagaimana misalnya akad murabaha khusus untuk fintech. Nah, itu juga harus sesuai. Oleh karena itu nanti poin-poin ini menjadi penting untuk didalami agar betul-betul yang mau terjun langsung mendirikan fintech sesuai dengan maksud dan tujuan yang ditentukan dalam fatwa dan POJK 77. Saya kira ini sepintas yang perlu kami sharingkan. Nanti bisa lanjut ditanya jawab. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator.